warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di Gunung Tilu Channel. Hari ini kita kedatangan salah satu penggiat lingkungan hidup. Selamat sore, Panda. Selamat sore. Ini bicara tentang lingkungan hidup, Panda. Awal mula bisa termotivasi dengan lingkungan hidup itu bagaimana? Jadi tidak ke arah properti gitu, Panda. Kok ke lingkungan hidup? Dulu itu sekitar 2017 lah. Sekitar 2017 saya diangkat jadi ketua RT kebetulan, dan kagoknya Indonesia mah. Iya, sok. Bebas, Pak. Bebasnya. Bebas. Jadi Yang penting tersampaikan, Pak. tersampaikan. Pas diangkat jadi RT, kan saya mah tuh boga lahan ya di rumah. Gak punya lahan yang agak luas gitu. Sementara hari-hari kita tetap nyampah, tetap di sampah. Nah, suatu saat di pagi hari sekali saya berangkat bawa sampah, karena karung, bawa sampah. Nah, pas rek buang sampah, aya nu ngagenggeureukeun warga. Dina waktu harita teh anu ngagenggeureukeun. Cing atuh RT cenah tong nyontohan teu balik gitu. Tong nyontohan teu balik miceun sampah nepi ka kasolokan gitu. Jadi masyarakat nu lain supaya ulah nurutan gitu maksudnya. Jadi bermula dari Pak Nda itu waktu menjabat RT membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah, Ada teguran dari masyarakat untuk mengingatkan. ya. Kok RT bukannya mau ngasih contoh, Betul. ini malah Benar. melakukan hal yang tidak baik. Nah, dari situ mungkin berawal motivasi untuk membenahi lingkungan gitu. Ya, benar. Dengan tujuan apa itu, Pak? Ya kan memang kita prihatin juga ketika melihat ya masyarakat termasuk kita sendiri Iya, betul. untuk membuang sampah ke selokan-selokan atau mungkin ke kolam-kolam, bahkan ningan amun pernah ninggal di hanapun awi gitu. Buang sampah secara sembarangan, sementara orang tuh bisa nyalahkeun masyarakat, tuh bisa nyalahkeun siapapun. Dari nu namana sampah mah KBOG miceun pasti nyampah KBOG gitu maksudnya. Sehingga teu bisa nyalahkeun, tapi kumaha ya carana supaya orang bisa ngabebenah. Biasa berbenah bagaimana masyarakat bisa membuang sampah dan sampah itu bisa dikondisikan. Seperti apa yang dilakukan Pak Nda ketika dari awal ada teguran, terus yang dilakukan Pak Nda selama menjabat, apakah membuat tempat sampah apa gimana gitu yang dilakukan? Tahap awal saya coba koordinasi dulu. Tetap kita kan hidup dalam pemerintahan sehingga tidak bisa kalau misal kita sendiri-sendiri. Makanya kita mencoba coba koordinasi dengan pihak RW, pihak kepala desa, termasuk kita koordinasi dengan para pemuda atau gerakan-gerakan pemuda yang ada. Sehingga pada saat itu kita terbentuk satu hiji wadah gitu, hiji kelompok. Dan saat itu saya nggak kasih nama karena memang lamun cek bahasa kampung mah aya rumpuk gedang gitu, jadi rame mimiti gitu. Sabab ku awal ketika orang berbicara sampah saya sering mengulang bahwa KBG peduli karena sampah mah. Tapi lamun anu rek turun ke lapanganana justru eta nu teu ayana. Sehingga di waktu itu aya sekitar 15 sampai 20 orang pemuda yang siap bergerak di bidang sampah, dan ternyata pada akhirnya sehingga habis sekitar 3 bulan 4 bulan lah setelah koordinasi kita sosialisasi ke masyarakat bagaimana sampah kita selesaikan secara bersama-sama, dan terjadilah gerakan lingkungan pada saat itu. Jadi para pemuda itu digiring sama Bapak untuk sadar akan kebersihan, mungkin seperti itu.
Itu sudah ada lahan untuk apa pembuangan akhir kayak gitu. Oh, itu sebelumnya belum ada. Dan waktu itu di 2017 itu ada program insentif RT RW. Bukan program, itu ada insentif kan pada waktu itu, dan pada waktu itu sepakat insentifnya untuk dikumpulkan, dan hasil insentif tersebut, insentif RT dan RW itu dikumpulkan dan kita belikan tanah untuk pengolahan sampah itu. Dari insentif Dari itu. insentif itu sekitar 6,5 tahun lah, nggak 1 tahun, setengah tahun lah. Jadi itu Kita murni ya, Pandai ya, murni dari insentif warga Ya. dikumpulkan sama Bapak. Lalu setelah terkumpul dibelikanlah lahan Ya. untuk sampah itu. Dan pada waktu itu masih kita sederhana aja, termasuk tempatnya dari bahan-bahan bambu, dan ada beberapa masyarakat yang menyumbang karena tahu untuk kepentingan sosial, sehingga ada yang nyumbang gentengnya, ada juga yang nyumbang bambunya juga pada waktu itu. Dan alhasil lah terbentuk sebuah bangunan gitu. Terbentuk sebuah bangunan. Sudah selesai bangunan baru saya apa ya? Jadi sosialisasi orang teh. Tapi ente secara riungan atau napi berkelompok gitu. Jadi di waktu hari tamah kita dari rumah ke rumah gitu. Bahasa nama ibu, bapak, kumaha lamun sampahna ku abi dicanakan. Namun tiap sasi pada disuunkeun iuran kanggo biaya operasional setiap rumah. Hasil 90% setiap warga yang didatangi itu setuju gitu dengan dulu itu hampir 5.000 per bulan itu bayarannya. 5.000. Jadi antusias warga juga mendukung dengan rencana Bapak ya. Iya. Lalu mungkin setelah terjadi nih Pak ya, dari awal Bapak ada teguran dari masyarakat sehingga Bapak punya keinginan untuk membuat wilayah Bapak bersih dari sampah, sampai terjadi antusias warga 90%, dan otomatis iuran itu untuk pelaku sampah Untuk itu pelaku ya Pak sampah, ya? iya. Jadi untuk biaya operasional. Untuk biaya operasional. Dan waktu itu kita belum punya alat transport juga. Kan ada roda 3 tuh, cator namanya. Belum punya pada waktu itu. Kita masih pakai roda-roda aja, roda biasa gitu waktu itu. Iya. Dan setelah berjalan kan saat ini ada di media sosial nih, berjalan sehingga kita buat beberapa inovasi sehingga ya lumayan lah, cukup terkenal gitu. Apa itu Pak? Kita bikin paving block dari plastik, terus bikin kenteng juga dari plastik gitu, dengan memakai alat sederhana, sehingga mulai terkenal. Dan di 2019 saya ikut TTG namanya, teknologi tepat guna di Kabupaten Garut, dan alhamdulillah jadi juara kedua pada waktu itu. Juara kedua Ya, dari tingkat kabupaten, dan ke bawah juga di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita jadi juara 3 harapan. itu tadi paving block, genteng itu bisa itu dari bahan yang spesifikasinya dari bahan apa? Oh ya, kita kan tadi belum diterangin juga ya. Untuk sampah organik kita mulai mencoba dengan berbudidaya maggot. Maggot tuh ulam lamun ilmu. Kegunaannya buat pakan ayam, pakan ikan. Oh, untuk ternak. Untuk ternak, setiap ternak itu suka dengan maggot. Jadi untuk organik, kalau dulu kita kan fermentasi pakai 4, sehingga mencapai 3 bulan sampai 4 bulan baru menghasilkan kompos untuk fermentasi yang sampah organiknya. Sementara sekarang udah ramai pakai maggot, dan ya masih di 2019 2018 lah kita mulai berbudidaya maggot, dan alhasil alhamdulillah maggotnya kita terjual,
dan si komposnya juga bisa terjual juga gitu dari maggot Dari maggot itu dari organiknya. dari organiknya. Non Nah, organiknya baru untuk non organiknya, untuk plastik yang masih bisa kejual kerongsok kita masih jual saja kerongsokan. Nggak pusing-pusing, cuman ada beberapa sampah yang memang tidak terselesaikan atau tidak terjual gitu, sehingga kita buat dari plastik, kita bikin inovasi, bikin paving block sama genteng itu dari plastik yang memang sudah tidak terjual. tata caranya untuk pembikinan itu si plastik itu digimanain? Kemarin masih pakai alat sederhana dan sebenarnya susah sih kalau misalnya diungkapkan. Kita mestinya praktek ke lapangan sehingga bisa lebih mengerti. Kayaknya kalau untuk diucapkan susah juga. Ya. Ya. Ya memang dari sisi bayangan saya juga masih abu-abu Pak, ini gimana plastik bisa jadi paving block, genting, apa dicairkan dulu apa gimana gitu, tapi masih belum ada, masih abu-abu gitu. Memang Ya, kalau misalkan ada, secara garis besar lah itu si sampah plastiknya dicairkan dulu. dan harus ada tutorial mungkin ya Pak Ya, ya. ada tutorial. Ya mungkin nanti pemirsa di segmen berikutnya mungkin nanti Panda suruh kita bikin tutorial cara pembikinan paving block sama genting dari limbah plastik. Dan kalau bisa maggot juga Panda. Oh iya. Maggot juga seperti gimana gitu ininya. Masalah juga maggot ulam. Jadi terkesan menjijikan gitu Panda. Tapi kalau misalkan kita tutorial nanti sama Bapak mungkin bisa ini, dan bisa mungkin maggot ini bagus untuk ternak gitu kan. Iya. Itu juga kan kita nanti mungkin ada pemasarannya gimana, cara memasarkannya gimana, mungkin seperti itu Panda. Nah sekarang begini Panda, dari urutan awal sampai ini agenda Bapak yang sedang dilakukan dengan keterkaitan lingkungan hidup dengan sampahnya itu apa aja Pak? Agenda pertama saya memang yang paling utama lah, yang saya paling agendakan itu sebenarnya pengen memotivasi saja, motivasi bahwa sampah itu bukan hal yang menjijikkan, bahwa sampah itu mesti kita selesaikan, karena setiap orang pada hari ini kita nyampah. Jangankan orang dewasa, orok gitu. Budak letik itu orok nggak nyampah ya. Sementara orang-orang nu peduli memang banyak, tapi orang yang mau menyelesaikan, bahkan orang yang mau turun ke lapangan itu nggak ada. Itu ayah gitu. Sehingga sudah saatnya lah kita bergerak bersama-sama. Ya termasuk kita sosialisasikan bahwa dari sampah itu bakal menghasilkan uang, bahwa dari sampah itu nya bakal gitulah, bakal rea duit gitu ke tina sampah itu nama. Tinggal memberikan kesadaran mungkin ya, pihak terkait, jadi pelakunya. Ya mungkin salah satunya bukan motivasi saja bagi para pemuda, tapi kita mencoba membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga orang-orang yang lagi nganggur, gercaricing gitu, kolot-kolot meskarolot kan jarang-jarang digarawe gitu, sehingga bisa digawe dina sampah. Oke, Panda, terima kasih dengan bisa hadir di tempat ini. Kebetulan tempat ini sebenarnya ini tempat destinasi wisata Panda. Iya teh. Di sini tuh jadi ini ada sahabat karib saya Kang Denny. Jadi dia tuh between orang sini. Jadi tepatnya ini pemirsa di Gunung Tilu ini, tepatnya di Pakuwon, Desa Pakuwon di Kecamatan Cisurupan. Jadi di sini ada sungai, tapi sungai ini Panda kalau misalkan Pak Anda nggak akan melihat ikan, nggak akan melihat ini kalau di sini. Karena ini tingkat keasaman dari air di sini itu lumayan ini.
Tapi kalau untuk terapi di sini ini sangat bagus sebenarnya Pak. Yang bodoh berenanya. Jangan nggak aja, misalkan kalau orang tua kan pegel-pegel, Oh, bener, kayak bener. gitu, kayak saya aja dulu kan abis poli, Ah. pegel-pegel merendam di sini lumayan agak enak kan. Oh, berarti terapi oke. Terapi juga boleh dicoba nanti pemirsa kalau misalkan nanti kapan-kapan kalau ini, dan nanti juga akan saya upload tentang destinasi wisata di sini di Gunung Tilu, Desa Pakuwon, Kecamatan Cisurupan. Oke, terima kasih Panda telah hadir di sini untuk sedikit memberikan pencerahan kepada kami di sini. Sekilas saja. Berawal Panda ini dulu tuh menjabat sebagai RT, terus membuang sampah sembarangan, ditegur warganya, sehingga Panda itu jadi motivasi ya Pak ya, Ya, betul. untuk membersihkan lingkungan, sehingga membawa pemuda-pemuda sama tokoh-tokoh di sana. Tidak terlepas juga mungkin koordinasi dengan pihak-pihak terkait di sana. Ya, betul. Akhirnya dengan insentif dana RT, sehingga bisa membeli lahan untuk sampah itu, tempat sampah itu. Malah dengan ditekuni dengan semangat Pakda, semangat juang Pakda, sehingga PPG namanya tadi, yang juara 2 kabupaten itu TTG, teknologi tepat guna. teknologi Itu tepat yang guna. yang mesinnya itu. Sehingga kan juara 2 dari TTG itu, dan bisa menciptakan bahwa limbah sampah itu sebenarnya tidak menjijikan kalau misalkan kita bisa mengolahnya dan menghasilkan nominal, mengembangkan materi, malah Ya. tidak sedikit ya Pak Naya. Ya. Misalkan dari bikin paving block, bikin genteng juga. Ya, betul. Demikian pemirsa, mungkin ada harapan-harapan ke depannya seperti apa nih Pak? Masalahnya kan tidak hanya lingkungan Bapak aja nih yang bagus, kan lingkungan sekitar juga kan harus menular. Ya, Nah, betul. ya harapannya gimana nih Pak? Harapan dan pesan mungkin buat pemirsa di Gunung Tilu channel ini Pak. Jadi harapan saya itu ketika kita berbicara masalah sampah, jadi sampah itu tidak bisa kalau kita selesaikan atau kita tanggung jawabkan kepada seorang, misal kepada orang yang aktivis sampah, tidak bisa ditanggung jawab, nggak bakalan selesai. Atau kita bebankan ke ketua RT, ketua RW, ataupun ke kepala desa, bahkan ke presiden sekalipun kita bebankan, permasalahan sampah itu tidak akan selesai. Klasik ya Pak. Iya, jadi sampah akan selesai apabila ada kerjasama. Jadi yang jadi harapan saya ada kerjasama. Bagaimana pemerintah setempat, bagaimana masyarakat sendiri, setiap instansi yang ada misalnya di kepemerintahan itu sama-sama bekerja sama. Karena kita sama-sama sampah, karena kita menyampah semuanya. Jadi ada kerjasama sehingga penyelesaian permasalahan sampah bukan hanya dibicarakan. Jadi permasalahan sampah itu kita selesaikan sama-sama. Sehingga apabila ada kerjasama, insya Allah permasalahan sampah tidak akan ada lagi. Ya, jadi harapannya tuh sampah ini memang klasik ya Pak ya. Jadi Ya. kalau misalkan tidak dengan kebersamaan itu niscaya Pak ya. Jadi mungkin pesan Pak Anda ini kita sama-sama untuk ikut berkontribusi tentang sampah ini gitu, Pak. Ya, betul. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Anda. Sekian dulu Pak Anda. Hatur nuhun Pak. Ya, atas mangga, lengkap ke mangga. dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.